Laut seketika berubah warna menjadi merah membara. Kamu pun mengamatinya dari dekat, tapi suhunya terus naik. Pasir yang kamu injak juga makin mengepul, sampai-sampai sandal karetmu mulai terbakar. Air laut tiba-tiba berubah menjadi lava pekat super panas. Mengetahui ini, kamu segera lari menuju tengah daratan. Di sepanjang jalan, kamu melihat kerumunan orang yang berlarian karena panik. Ya jelaslah, mereka kan sedang dikepung lava, batuan cair yang berasal dari perut bumi. Jauh di bawah sana, kira-kira sejauh jarak New York ke Philadelphia, panas yang berasal dari inti bumi bisa melelehkan batuan, layaknya matahari mencairkan es krim. Saat meleleh, suhu batuan bisa mencapai 1200 derajat Celcius. Tapi tenang aja, peristiwa ini berlangsung jauh di bawah tanah dan cuma terjadi di kawasan tertentu. Kebanyakan sih di sekitar Samudra Atlantik. Selain itu, lava cuma akan sampai ke permukaan tanah kalau tekanannya sangat besar. Kemudian terus mengalir keluar dalam wujud cairan oranye pekat super panas melalui letusan gunung berapi. Tapi kamu masih nggak habis pikir, kok bisa sih seisi lautan berubah jadi lava? Dan meskipun terlihat menawan dari jauh, material ini sangat membahayakan. Berarti kamu sudah nggak bisa lagi menikmati deburan ombak dan birunya laut. Nggak seperti air, lava lebih pekat dan teksturnya mirip dengan selai kacang, sehingga lebih sulit digerakkan oleh angin. Nggak ada lagi benda-benda dan hewan laut yang berkeliaran di dalamnya. Meski bisa bertahan di dalam lava yang bersuhu tinggi, beberapa hewan laut nggak akan bisa terus-terusan hidup di dalamnya. Sebagian bisa tenggelam atau malah terapung di permukaan lava, tergantung densitasnya. Maka, semua organisme laut perlu mencari perairan lain sebagai tempat untuk bertahan hidup. Sebetulnya sih ada ya hewan yang bisa bertahan di dalam lava panas. Apalagi kalau bukan tardigrade. Hewan mikroskopis lucu ini bisa bertahan hidup di segala jenis lingkungan ekstrim di seantero planet ini. Dari gletser es beku hingga gunung berapi super panas. Tardigrade bahkan bisa loh hidup di ruang angkasa di bawah sinar kosmik. Karena situasinya semakin memburuk, kamu segera menjauh dari pantai bersama orang-orang di sekitarmu. Atmosfer semakin pekat, sehingga menurunkan jarak pandang. Kamu jadi kesulitan melihat sekeliling. Oh, mungkin sebaiknya tinggal di rumah aja sih, gumammu dalam hati. Yang belum kamu tahu, di rumah pun nggak menjamin keselamatanmu. Hawa panas yang terus dipancarkan oleh lava bisa dirasakan sampai sejauh berkilo-kilometer. Yang jelas, rumah dan resort di tepi pantai nggak bisa kamu pakai sebagai tempat perlindungan terbaikmu. Kamu perlu pergi sejauh mungkin dari laut. Sebagian besar kota pesisir juga seketika tak laik huni, terutama kawasan yang dikelilingi laut. Florida, California, dan Amerika Tengah menjadi tempat yang paling keras. Belum lagi kehidupan di tengah pulau. Suhu di situ sangat panas. Tentunya hewan dan tumbuhan nggak akan bisa bertahan hidup. 97% planet kita terdiri dari air laut dan semuanya telah berubah menjadi lautan lava. Salju sudah lenyap dari bumi dan planet kita semakin terlihat seperti bola lava yang menyala-nyala. Suhu global akan terus meroket dan tempat-tempat terjauh dari pesisir termasuk puncak gunung akan menyuguhkan cuaca yang super ngebul. Semakin kamu menjauhi pantai, pikiranmu terus terusik. Semuanya terasa seperti di dalam mimpi. Lalu, tatapanmu tertuju ke permukaan kulitmu. Sekujur tubuhmu mulai memerah oleh panas. Meski lokasimu sudah sejauh berkilo-kilometer dari posisi awalmu, sensasi panas ini masih bisa dirasakan. Anjungan minyak lepas pantai dan kapal di tengah laut juga akan menghadapi banyak masalah. Bahan logamnya bisa terbakar, kemudian meleleh saat terkena lava panas. Dan kalaupun nggak sampai meleleh, semoga saja struktur ini sudah ditinggalkan manusia. Dalam berbagai peristiwa serupa, para korban tentunya perlu dievakuasi. Sedangkan di kawasan terdingin bumi, yaitu kutub utara dan selatan, semua esnya langsung mencair saat bersentuhan dengan lava. Kemudian, lava akan membeku dan memadat menjadi daratan hitam berbatu-batu yang juga kita kenal dengan sebutan batuan beku. Teksturnya biasanya menyerupai kaca. Saat lava panas menjadi dingin, awan raksasa dari uap asap dan gas akan terlepas ke udara. Awan ini kemudian menyelimuti angkasa
angkasa. Para ilmuwan menyebutnya sebagai lace, lava, dan haze karena memang berasal dari lava dan kabut tipis. Sama seperti saat kamu mandi air hangat. Setelah kamu keluar dari kamar mandi, hawa panas akan bercampur dengan udara luar yang dingin, sehingga terbentuklah kabut tipis. Cuma bedanya, kabut tipis yang satu ini sangat beracun, serta bisa menyelimuti seluruh kutub utara dan selatan. Malahan, kadang juga bisa mengandung partikel kaca kecil yang sangat membahayakan. Terdorong oleh angin yang cukup kuat, kabut lava ini bisa menyebar ke seluruh dunia dan menutupi sebagian besar belahan bumi utara. Belahan bumi selatan termasuk Selandia Baru, Argentina, Afrika Selatan, dan Australia juga tak luput dari terjangannya. Penerbangan juga sulit ditempuh kalau kondisi udaranya seperti ini. Panas lavanya saja bisa loh mengoyak bagian luar pesawat dan mengganggu kinerja perangkat kerasnya. Tapi untungnya, kamu nemu tabung oksigen andalanmu saat nafasmu sudah sangat berat. Tak lama kemudian, kamu memacu mobilmu untuk segera menjauh dari situ. Tapi ternyata mobilmu rusak. Wah, mulai masuk area pedesaan. Atmosfer di sini belum terpengaruh oleh lava. Kok suhunya terus berubah? Sungai yang biasa kamu lihat saat hiking juga sudah kering kerontang. Pepohonan di sekelilingmu mulai layu, dan sejumlah hewan telah bermigrasi ke tempat lain. Sungai yang mengalir ke laut cuma menghasilkan endapan batuan beku mirip kaca setelah terkena lava, sehingga aliran airnya terhenti secara permanen. Perairan di darat, seperti kolam dan danau, juga terus menguap dengan suhu yang terus naik. Dan ditambah lagi tanpa curah hujan, air di planet kita akan terkuras habis. Massa air laut yang super berat sangat memudahkan proses pembentukan awan dan hujan. Kalau atmosfernya nggak mengandung air, terik matahari justru akan membuat lavanya terus memanas. Bumi kita akan jadi hamparan gurun gersang. Malam harinya saja terasa panas, apalagi siang hari. Tapi lambat laun, udara dingin akan menurunkan suhu lava. Kemudian, permukaan bumi mulai diselimuti lapisan kerak tipis berwarna hitam. Makin pekat lavanya, makin lama juga proses dinginnya. Suhunya memang masih sangat panas sih, tapi saat menyentuhnya, kamu nggak akan langsung terkena lava yang masih menyala-nyala. Nah, umumnya proses terbentuknya pulau memang seperti ini. Misalnya saja Kepulauan Hawaii. Seluruh area Hawaii terbentuk dari lava yang berasal dari bawah laut, lalu mengering selama ribuan tahun. Daratan terus mengakumulasi lapisan lava padat dari bawah laut hingga muncul ke atas air, lalu terbentuklah pulau atau malah gunung berapi baru. Para ilmuwan memperkirakan pulau ini akan terlihat sangat berlainan dalam waktu 10.000 tahun lagi. Bumi yang dulunya berhiaskan lautan biru akan terlihat seperti slime oranye yang berkobar, dan akhirnya akan berubah lagi menjadi daratan hitam yang mengeras. Tapi jangan salah dulu, manusia nggak akan bisa melewati lautan ini dengan mudah loh. Agar lautan ini benar-benar dingin dan mengeras, diperlukan waktu hingga ratusan tahun. Sebelum hal ini terjadi, kerak lava kering akan tetap sulit dilalui, sama seperti saat kita berjalan di atas danau beku. Dan kalau sampai salah langkah, kamu akan jatuh ke dalam cairan lava yang menggelegak. Malahan, sebagian kawasan perlu waktu sampai ribuan tahun agar permukaannya benar-benar padat. Palung Mariana atau tempat terdalam di lautan kita ini berada di kedalaman 13 km. Lava sebanyak itu akan benar-benar dingin setidaknya selama 5.000 tahun. Banyak planet di luar angkasa juga berpredikat sebagai planet lava. Contohnya K2141b yang baru-baru ini diketahui memiliki lautan magma, angin supersonik sengebut 4.800 km per jam, dan hujan batu. Suhunya sangat panas, sehingga bebatuan di sana bisa menguap ke angkasa, lalu turun lagi dalam bentuk hujan. Planet ini juga sangat dekat dengan bintang induknya. Mungkin nggak ya kalau lautan di sana pernah berubah jadi lava cuma dalam semalam suntuk?